Suamiku menceraikanku dan menikahi adik tiriku. Beberapa tahun kemudian, aku buat mereka menyesal setelah aku jadi bos mereka. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Mas, besok sore bisa nggak anterin aku ke klinik? Mau periksa kandungan, Mas? Pintaku sambil meletakkan secangkir teh hangat di atas meja. Mas Angga yang tengah berbaring santai di sofa hanya menatapku sekejap. Kemudian kembali melanjutkan kesibukannya berbalas pesan aplikasi berwarna hijau. Aku sibuk, berangkat saja sendiri. Biasanya juga nggak apa-apa sendiri, ucapnya cuek. Hari Sabtu kan biasanya kamu pulang siang, Mas. Dia menatap tajam, seolah merasa sangat terganggu pada permintaanku. Aku besok sudah ada janji mau kumpul-kumpul sama teman SMA. Mungkin pulangnya agak malam, jadi kamu pergi saja sendiri. Naik taksi atau Grab kan bisa. Mataku memanas manakala mengetahui Mas Angga lebih mementingkan urusan nongkrong daripada istri dan calon bayinya. Mas, apakah nggak bisa ditunda acaranya? Apa Mas Angga tidak ingin mengetahui kondisi bayi kita? Ini kehamilanku sudah memasuki bulan ke-7 loh, Mas. Ucapku berusaha membuat Mas Angga tertarik. Meski tidak peduli kepadaku, setidaknya aku ingin dia memiliki perhatian lebih kepada calon bayinya, yang kini berada di dalam kandunganku. Kamu itu bawel sekali sih. Palingan cuma periksa-periksa biasa, terus pulang. Urusanku lebih penting. Aku tidak ingin dianggap sombong oleh teman-temanku bila tidak menyanggupi acara mereka. Ucapnya kesal. Mendengar penolakan tersebut, membuat buliran bening di mataku meleleh seketika. Sudahlah, gitu aja kok nangis. Besok aku kasih tambahan uang bensin untuk naik Grab. Atau mau aku pesanin sekalian? Aku menggeleng, lekas menyeka air mata dengan punggung tanganku. Kemudian berlalu meninggalkannya. Maksudku bukan hanya sekedar uang, Mas. Aku butuh perhatianmu sebagai seorang suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Akhirnya dengan perasaan sedih yang bercampur aduk, aku pun berangkat ke tempat klinik sendirian. Bu, suami ibu kemana? Tanya dokter kandungan sesaat setelah selesai memeriksaku. Kukatakan bahwa Mas Angga tidak bisa mendampingi karena masih bekerja. Beliau memaklumi hal tersebut. Setelahnya, kulihat wajahnya yang ayu nampak berkabut, seperti ada beban yang harus ia utarakan. Sebelumnya, saya meminta maaf. Ibu harus kuat mendengarnya. Ia menjeda kalimat kemudian menghembuskan nafas berat. Kandungan ibu bermasalah. Janinnya lemah. Jadi, saya sarankan kepada ibu untuk lebih banyak istirahat dan tidak banyak memikirkan hal yang berat. Ucapnya dengan nada dibuat sesantai mungkin. Sebagai seorang dokter, ia pasti tahu betul kondisi psikologis pasiennya. Apalagi saat menghadapi pasien tanpa pendamping orang terdekat sepertiku. Hati terasa diremas mendengar kabar tersebut. Pantas saja belakangan ini perutku sering merasakan kram saat tengah beraktivitas berat. Setelah memberikan beberapa resep, dokter tersebut kemudian mempersilahkan aku untuk pulang. Di dalam taksi, air mataku kembali tumpah. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan bayi ini? Mas Angga pasti akan sangat kecewa karena ia tahu bahwa calon anaknya ini berjenis kelamin laki-laki, anak yang senantiasa ia nantikan. Taksi berhenti di sebuah perempatan karena lampu merah. Mataku terbelalak kaget saat mengetahui tepat di sebelah halaman kafe, Mas Angga tengah berjalan beriringan dengan seorang wanita muda seusiaku. Dengan mesra tangannya mengampit pinggang ramping wanita tersebut. Hatiku sangat perih mengetahui hal itu. Tega sekali kamu, Mas.
Aku di sini sedang bersedih memikirkan nasib bayi kita, sedangkan kamu di sana malah sibuk berkencan bersama wanita lain. Malam harinya, waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Sedari tadi aku masih setia menunggu kepulangannya, karena aku harus menyampaikan kabar ini. Mas, sebenarnya tadi siang kamu habis dari mana? Cecarku ketika Mas Angga baru saja memasuki rumah. Wajahnya nampak sangat letih dan kelelahan. Kemarin kan aku sudah bilang kalau ada acara kumpul-kumpul dengan teman SMA. Teman laki-laki. Dia berdecak kesal. Ya iyalah. Kamu kan tahu kalau aku dulu sekolah di SMK. Jadi mayoritas temanku itu laki-laki. Sudahlah, pertanyaan gak bermutu. Aku mau mandi dulu. Ucapnya sambil berlalu. Setelah mandi aku ingin membicarakan hal penting. Dia acuh, namun aku tetap bisa mendengar gumamannya. Palingan juga masalah uang. Aku beristighfar sambil mengelus dadaku. Begitu sempitnya pola pikirmu, Mas. Mas, kata dokter, kandunganku ada masalah. Ujarku membuka percakapan. Ia yang tengah bersantai sambil memandangi benda pipihnya sama sekali tak terganggu. Mas, ucapku lebih keras. Ia terlonjak kaget hingga membuat ponselnya jatuh ke lantai. Apa sih? Gangguin orang santai saja? Dia membentakku. Mataku kembali berkaca. Entah aku yang terlalu baper atau karena Mas Angga yang terlalu kasar memperlakukanku. Mas, aku perlu bicara. Ini soal calon bayi kita, Mas. Ucapku melemah. Ada apa? Jawabnya malas. Kata dokter, kandunganku ada sedikit masalah. Bayi kita lemah. Beliau menyarankan agar aku banyak istirahat. Terangku. Alah, bilang saja kalau kamu itu malas dan butuh pembantu. Iya kan? Aku menggeleng keras. Tidak, Mas. Aku beneran. Memang benar akhir-akhir ini perutku sering merasa kram saat beraktivitas. Terus? Aku mohon sama kamu, Mas. Aku mohon Mas Angga mau sedikit saja membantuku melakukan pekerjaan rumah. Mungkin Mas bisa membantuku membersihkan ruangan atau mempersiapkan keperluan Nesya. Untuk soal memasak makanan, insya Allah aku masih bisa. Enak saja. Gak bisa gitu dong. Semua urusan rumah dan dapur itu tetap menjadi tanggung jawabmu sebagai seorang istri. Tugasku sebagai suami lebih berat karena harus bekerja. Dia menatapku sengit. Aku mohon, Mas, untuk sementara waktu saja, setelah aku melahirkan. Lagi pula, apakah Mas tidak khawatir dengan kondisi bayi kita? Alah, sudahlah, aku capek. Pokoknya pekerjaan rumah harus tetap kamu yang menyelesaikannya. Astagfirullah, kuatkanlah aku ya Allah. Hari-hariku pun semakin merasa sendiri karena Mas Angga tidak pernah peduli denganku. Bahkan aku masih teringat saat aku dihina dan diperlakukan oleh Mas Angga di depan teman-temannya di rumahku sendiri. Ini tehnya, silakan diminum. Ucapku seraya menyodorkan 3 cangkir teh hangat untuk Mas Angga dan kedua orang temannya yang berkunjung ke rumah kami. Sejenak obrolan mereka berhenti manakala melihat kehadiranku. Terima kasih ya Mbak, ucap salah satu seorang teman Mas Angga dengan senyum ramah. Aku balas tersenyum ke arahnya kemudian berlalu masuk ke dalam untuk mengambil beberapa kue. Dia istrimu enggak? Tanya salah satu temannya lagi saat aku tiada. Ya bukanlah, dia itu hanya pembokat. Kalian kan tahu jika istriku itu bekerja di luar kota sebagai pegawai kantoran, ucap Mas Angga tanpa beban. Ya Allah, kenapa dadaku tiba-tiba merasa sesak? Mengapa Mas Angga tidak mengakui diriku sebagai istrinya? Mbak sudah lama ya bekerja di sini? Tanya seorang teman Mas Angga berkemeja biru tua. Aku menghentikan aktivitasku menaruh kue di atas meja ruang tamu. Kemudian balas menatap matanya.
Apakah dia tidak mengetahui jika aku bukanlah pembantu di rumah ini? Saya bukan. 3 bulan. Iya, dia bekerja di sini sejak 3 bulan yang lalu, jawab Mas Angga. Kedua temannya hanya tertawa. Ya Allah, hatiku sakit. Keterlaluan kamu, Mas. Sudah sana pergi. Titahnya kepadaku tanpa ada nada kelembutan di sana. Aku berjalan cepat menuju dapur, menumpahkan segala rasa sakit lewat air mata yang terus mengalir tanpa henti. Kehadiran Mas Angga tiba-tiba mengagetkanku. Mas Angga kembali menatapku dengan tatapan sinis. Kamu nangis? Kuusap air mataku dengan kasar. Mas, mengapa kamu tega menyebut aku sebagai pembantu? Wajahnya melengos. Alah, begitu saja diambil hati. Emangnya aku harus mengakui dirimu sebagai apa? Istri? Dia menjeda ucapannya kemudian berkacak pinggang. Sorry banget ya, lihat tuh penampilanmu. Daster lusuh, wajah kusam, ditambah lagi berat badanmu itu seperti sapi bunting. Sangat tidak patut untuk dibanggakan. Mas, wajarlah jika aku seperti ini. Kamu sangat jarang memberiku uang yang cukup. Untuk makan sehari-hari saja masih kurang. Apalagi untuk membeli baju, Mas. Lagi pula kamu kan tahu kalau aku habis melahirkan. Jadi seharusnya kamu itu lebih bersabar dan mau memberikanku modal untuk merawat diri. Apa? Enak saja. Aku yang lelah bekerja. Kenapa kamu yang justru berfoya-foya menikmati hasilnya? Sudahlah, jangan baper. Cepat siapkan 3 cangkir teh lagi untuk temanku yang lain. Sebentar lagi mereka akan datang. Dan ya, jangan pernah kamu berani mengatakan jika kamu itu adalah istriku. Paham kamu? Mas Angga kemudian berlalu tanpa menoleh sedikit pun. Kamu sungguh keterlaluan, Mas. Obrolan mereka terhenti kala melihat kedatanganku. Oh, rupanya 3 tamu yang dimaksud adalah 3 orang wanita cantik. Mereka duduk dengan posisi berpasang-pasangan, termasuk Mas Angga yang tanpa sungkan duduk berdekatan dengan salah satu seorang wanita tersebut. Aku berdehem untuk menetralkan getaran di dalam dadaku, berharap jika Mas Angga akan menjauh karena merasa sungkan dengan kehadiranku. Harapan itu pupus kala netra ini menangkap bahwa suamiku hanya melirikku sekilas. Kemudian melanjutkan obrolan mereka yang terbilang sangat mesra. Itu siapa sih, Mas? Kok menatap kamu seperti itu? Tanya wanita yang sedang duduk di sebelah Mas Angga. Itu pembantu lah. Kamu kan tahu sendiri kalau istriku itu lagi bekerja di luar kota. Sudahlah, jangan dihiraukan. Nanti pasti akan pergi sendiri. Sialan kamu, Mas. Tega sekali kamu menghinaku di depan wanita lain. Pembantu gak sopan banget sih kamu. Sudah sana pergi. Mau nguping pembicaraan kami ya? Ucap wanita tersebut dengan kasar. Kamu itu yang pantasnya disebut gak sopan. Sudah tahu jika Mas Angga sudah beristri, malah masih saja kamu dekati. Dasar wanita tidak tahu malu. Dasar kamu pembantu kurang ajar. Panas. Wanita tersebut dengan beraninya menyiram tubuhku dengan teh yang terhidang di atas meja. Keempat orang yang lain hanya terpaku melihat perbuatan teman mereka. Aku menangis. Bagaimana bisa aku dipermalukan di rumahku sendiri oleh tamu-tamu suamiku? Sudah, Vi, tenang. Kita duduk lagi ya. Mas Angga membimbing teman wanitanya agar kembali duduk. Mengapa dia justru mengabaikanku? Keterlaluan kalian. Asal kalian tahu ya, aku bukanlah pembantu di rumah ini. Aku adalah istri dari Mas Angga yang sebenarnya. Ucapku dengan nada berapi-api. Kelima teman Mas Angga terperangah. Mereka nampak kaget mendengar kenyataan ini. Kemudian saling menatap bergantian. Tidak lama kemudian, mereka pamit undur diri. Sadar kamu, jika kamu telah mempermalukan aku di depan teman-temanku sendiri.
Mas Angga kembali mencecarku dengan pertanyaan yang menyudutkan setelah kepulangan mereka. Sadar, Mas. Justru di sini kamulah yang mempermalukan aku. Kamu sama sekali tidak menganggapku sebagai istrimu. Sudahlah, Rania. Aku muak membahas masalah ini lagi. Mas Angga hendak berlalu. Tapi, Mas, aku juga butuh pengakuan. Dia menoleh. Pengakuan? Kamu butuh pengakuan? Baiklah, kamu harus berubah menjadi wanita yang cantik dulu. Baru aku akan mengakuimu sebagai istriku. Ucapnya enteng. Ingin istri cantik tapi tidak dimodali. Batinku. Kalau nanti aku berubah cantik, seleraku bukan kamu lagi, Mas. Perasaan sakit dan terhina terus menggerogoti jiwaku. Setiap hari aku berusaha untuk tetap kuat demi janin yang aku kandung. Aku tahu, aku harus menjaga diri dan bayiku. Tapi mental ini rasanya sudah diambang batas. Mas Angga semakin jauh, semakin acuh. Dia pulang larut malam, bahkan seringkali tidak pulang sama sekali. Teleponku jarang dijawab, pesanku pun diabaikan. Aku hidup dalam kesendirian, ditemani ketakutan akan masa depan. Suatu pagi, saat aku sedang mencoba membersihkan rumah meskipun perutku terasa tidak nyaman, rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyerangku. Perutku kram hebat, jauh lebih sakit dari biasanya. Aku mencoba menahan, berpegangan pada dinding, tapi rasa sakit itu terus menusuk, seolah ada sesuatu yang merobek di dalamnya. Pandanganku berkunang-kunang, dan keringat dingin membanjiri seluruh tubuhku. Aku mencoba meraih ponsel, tapi rasanya terlalu berat. Dengan sisa tenaga, aku merangkak ke kamar mandi. Betapa terkejutnya aku saat melihat darah mengalir deras di antara kedua kakiku. Bukan sekedar bercak, tapi aliran darah yang membuatku panik. Tangisku pun pecah. Air mata bercampur dengan rasa takut yang tidak terhingga. Mas, Mas, panggilku lirih, meskipun aku tahu dia tidak ada di rumah. Aku berusaha bangkit, mencoba menghubungi taksi atau siapapun. Tapi tubuhku semakin lemas, rasa sakitnya semakin menjadi-jadi, membuatku sulit bernafas. Aku hanya bisa meringkuk di lantai kamar mandi, memeluk perutku yang terasa kosong, dan menangis sejadi-jadinya. Di tengah kepanikan dan rasa sakit itu, aku merasakan sesuatu keluar dari rahimku. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang terlepas, hancur berkeping-keping. Pandanganku buram. Semuanya menjadi gelap. Aku hanya bisa merasakan dinginnya lantai dan tangis yang tidak bisa kubendung lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku tergeletak di sana. Yang kuingat selanjutnya adalah suara ketukan keras di pintu depan. Samar-samar ku dengar suara Ibu Sri, tetangga sebelah, memanggil namaku. Bu Rania, Bu Rania, kamu ada di dalam? Aku ingin menjawab, ingin meminta tolong, tapi suaraku tak keluar. Untungnya Bu Sri adalah tipe tetangga yang peka. Dia pasti khawatir karena aku tidak menyahut. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara pintu didobrak. Astagfirullah Bu Rania, pekik Bu Sri saat menemukanku tergeletak tidak berdaya di kamar mandi. Wajahnya pucat pasi melihat genangan darah di sekitarku. Dengan sigap, Bu Sri berteriak meminta bantuan. Tidak lama beberapa tetangga lain datang dan dengan cepat membantuku. Aku merasa tubuhku diangkat perlahan, dibaringkan di atas tandu darurat yang entah dari mana mereka dapatkan. Ayo cepat, kita ke rumah sakit, teriak salah satu bapak-bapak. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti selamanya. Aku hanya bisa memejamkan mata, menahan rasa sakit yang menusuk dan ketakutan yang mencekam. Tangan Bu Sri terus menggenggam tanganku, sesekali mengusap kepalaku, mencoba memberikan kekuatan. Aku terbangun dengan kepala pusing dan tubuh yang terasa sangat lemah. Bau obat-obatan menyeruak di hidungku. Aku ada di rumah sakit. Suster yang menjaga di sampingku menatapku dengan tatapan iba. Ibu sudah sadar? Tanyanya dengan lembut. Aku mengangguk lemah. Ingatanku perlahan-lahan kembali. Darah,
sakit, kosong. Bagaimana dengan bayi saya, Sus? Tanyaku dengan suara serak, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Suster itu menghela nafas panjang, kemudian menatapku dengan sedih. Maaf ya, Bu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi janin ibu tidak bisa diselamatkan. Ibu mengalami keguguran. Dunia rasanya runtuh. Kata-kata itu menghantamku seperti godam. Tidak, tidak mungkin. Bayiku, anakku sudah tidak ada. Aku tidak bisa menahan lagi. Tangis histeris keluar dari bibirku, memenuhi ruangan. Aku meraung, memukul-mukul kasur, tidak percaya dengan kenyataan pahit ini. Mas Angga, dia bahkan tidak ada di sini. Di saat paling terburuk dalam hidupku, dia tidak ada di sampingku. Rasa sakit fisik karena keguguran tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di hatiku, karena kehilangan bayiku dan juga karena Mas Angga tidak peduli. Apa yang akan terjadi padaku sekarang? Bagaimana aku bisa menghadapi ini semua sendirian? Setelah badai kehilangan anakku berlalu, badai lain yang tidak kalah menyakitkan justru datang menghantamku. Bukan pelukan hangat atau kata penguat yang aku dapatkan dari Mas Angga, melainkan tatapan dingin dan kalimat yang menghancurkan sisa-sisa harapanku. Rania, kau kuceraikan. Lekas kemasi barang-barangmu. Akan aku antar kamu pulang. Perkataan Mas Angga bagaikan palu godam yang seketika memporak-porandakan hatiku. Tanyaku menatapnya nanar. Lihatlah penampilanmu. Kamu sudah tidak menarik lagi. Wajahmu sangat kusam dan berjerawat. Sangat memalukan dan tidak bisa diandalkan untuk dipamerkan. Astagfirullah. Mengapa kamu tega berkata seperti itu, Mas? Aku juga masih depresi atas meninggalnya anak kedua kita. Kataku memelas. Aku berharap jika hati Mas Angga akan luluh setelah mendengarkan alasanku. 40 hari yang lalu anak laki-lakiku meninggal saat dilahirkan. Membuat Mas Angga sangat syok karena dari dulu ia sangat menginginkan anak laki-laki. Kehadiran Nesya, anak pertama kami, belum bisa membuatnya puas dan bahagia. Itu hanya alasanmu saja, Rania. Sudahlah. Tekadku sudah sangat bulat untuk berpisah denganmu. Mas, aku mohon beri aku kesempatan. Aku janji akan berubah, Mas. Aku bersimpuh memeluk kakinya, berharap keputusannya akan berubah. Sudah nangisnya. Kalau sudah, segera kemasi barang-barangmu, lalu ku antar kamu pulang sebelum kesabaranku habis. Mas Angga menghentakkan kakinya dengan kasar, membuatku terjerembab ke lantai. Tega sekali Mas Angga memperlakukanku seperti ini. Baiklah, Mas. Aku terima kata ceraimu, tapi aku masih akan menjalani masa idahku di sini, di rumah ini. Tidak usah. Kamu harus pergi dari rumah ini malam ini juga. Jika aku pergi, maka biarkan Nesya ikut serta denganku, ucapku dengan mata nyalang. Mau kamu kasih makan apa dia? Tidak, aku tidak akan setuju kalau kamu membawa Nesya. Kamu harus pergi sendiri, tanpa membawa siapapun, tanpa membawa apapun dari rumah ini. Ku hapus kasar air mataku yang meleleh di pipi. Aku harus kuat. Aku tidak boleh lemah seperti ini. Aku harap kamu tidak akan menyesal karena telah membuangku dari kehidupanmu. Bibirnya tersenyum lancip. Hah? Aku tidak akan pernah menyesal dengan semua keputusan yang telah aku ambil. Mobil Mas Angga berhenti di depan sebuah rumah berpagar besi setinggi dada orang dewasa. Aku keluar dari mobil dengan membawa sebuah tas besar berisi pakaian dan barang-barang pribadiku. Mobil Mas Angga langsung melesat setelah mengantarkanku. Aku harus kuat, tidak boleh cengeng dan menangis. Jalan hidupku masih panjang. Bu, aku pulang. Berkali-kali kuucapkan salam dan menekan bel, namun ibu belum juga muncul untuk membuka pintu. Baru setelah seruan salam yang ketiga, Herlin keluar kemudian membukakan pintu dengan wajah masam. Kamu lagi? Pasti Mas Angga mengusirmu kan? Kenapa sih kamu harus datang ke sini?
cecarnya dengan nada kesal. Tunggu, dari mana Herlin tahu kalau Mas Angga mengusirku? Ah, sudahlah, nanti akan aku klarifikasi lagi. Aku sudah biasa diperlakukan tak layak seperti ini. Dia adalah adik tiriku. Setelah kepergian ibuku 15 tahun yang lalu, ayah menikah lagi dengan ibunya. Selama itu pula mereka selalu memperlakukanku dengan sangat buruk. Hanya ayahku saja yang bersikap baik kepadaku di rumah ini. Beliau sangat memperhatikan dan mencukupi kebutuhanku, tanpa sepengetahuan istri dan anak tirinya. Bu, Ibu, lihat ini, siapa yang datang? Herlin berteriak kepada ibunya saat aku berjalan memasuki rumah. Tidak berselang lama, muncullah wanita berusia 50 tahun dengan tergesa. Ada apa sih, Herlin? Tanyanya dengan nada jengkel. Raut mukanya berubah semakin keruh kala melihatku berada di sini. Kamu? Matanya melotot menunjukkan ketidaksukaannya. Kenapa, Bu? Saya berhak berada di sini. Ini kan rumah ibuku. Belaku tak mau kalah. Mereka tertawa sumbang, membuatku semakin mengerutkan kening. Herlin, cepat ambil surat itu. Titah Ibu Susan kepada anaknya sambil tersenyum sinis. Herlin kembali dengan membawa beberapa map yang berisi lembaran surat. Lihat nih, rumah ini sudah beralih atas nama Herlin. Jadi mulai sekarang, jangan pernah lagi kamu menganggap ini rumah ibumu. Mengerti kamu? Bu Susan menatapku sengit. Gigiku bergemeletuk. Bisa-bisanya mereka mengambil hakku. Tidak, surat itu tidak sah. Ibu pasti mengada-ngada. Ucapku tak percaya. Lagi-lagi mereka menertawakanku. Apa kamu tidak bisa melihat? Ini ada tanda tangan ayahmu dalam surat perjanjian. Di sini tertera bahwa dia mengalihkan rumah ini menjadi atas nama Herlin. Aku menggeleng kuat. Tidak, ayah tidak mungkin melakukan itu. Dulu ibu pernah berpesan jika nantinya rumah ini akan diwariskan kepadaku. Tapi mengapa sekarang malah diberikan kepada Herlin? Mana ayah? Mataku nyalang mencari sosok pahlawanku. Tidak berselang lama, laki-laki yang dulunya sangat aku banggakan keluar dari arah bilik kamar. Mataku membulat saat mendapati betapa buruknya kondisi beliau. Ayah! Pekiku kemudian berhambur memeluk tubuh ringkihnya. Ia terlihat sangat kurus dan tak terawat. Sakit stroke yang dideritanya kian parah. Hanya tangan kanannya yang bisa digerakkan, hingga bisa melajukan kursi roda membawa tubuhnya. Beliau hanya merespon kehadiranku dengan tatapan mata. Mulutnya sangat sulit digerakkan. Bagaimana bisa seperti ini? Apakah mereka tidak merawat dan membelikan obat untuknya? Bu, apa ayah selalu minum obat setiap hari? Aku berdiri untuk menuntut jawaban dari mereka. Apa? Obat? Jangan ngaco kamu. Bahkan untuk makan sehari-hari saja kita harus berhemat. Gaji pensiunan ayahmu tidak cukup untuk kami. Jadi mana mungkin kami membelikan obat untuknya yang terbilang sangat mahal. Ketus Bu Susan. Tidak cukup. Mana mungkin aku percaya. Ayah adalah pensiunan PNS golongan 4A. Bahkan gaji pensiunannya masih sekitar 4 juta setiap bulan. Jika untuk makan dan membeli obat untuk ayah, semestinya itu semua cukup. Apalagi Herlin sekarang juga bekerja. Ayah sudah makan. Aku kembali duduk di atas lantai, mensejajarkan tinggiku dengan ayah. Laki-laki 60 tahun itu hanya menggeleng. Hatiku mencelos dibuatnya. Mengapa mereka sekejam ini pada ayahku? Bu, kenapa ayah belum diberi makan, sedangkan hari sudah selarut ini? Mataku memerah menahan amarah. Perbuatan mereka telah melampaui batas. Ibu dan Herlin sibuk, jadi lupa memberikannya makan. Ucap ibu tiriku semakin membuat hatiku sakit. Tanpa menunggu lama, aku segera keluar dari rumah. Kemudian kembali dengan nasi bungkus di tanganku. Aku beruntung karena aku masih bisa mendapatkan nasi dari warung yang tidak jauh dari rumah ayah. Aku terduduk di lantai kamar ayah.
Kini beliau tertidur setelah selesai kusuapi. Ku amati guratan keriput pada wajahnya. Maafkan aku, Ayah. Selama ini aku salah karena menganggap engkau baik-baik saja. 4 bulan ini aku tidak pernah mengunjungimu karena keterbatasan gerakku karena kehamilanku bermasalah. Ketika ku telepon maupun video call, ibu maupun Herlin tidak pernah mengizinkan aku untuk melihat kondisimu. Kulihat tiba-tiba sudut netra ayah meneteskan air mata dalam tidurnya. Apakah beliau juga merasakan penderitaanku? Bahkan aku sendiri lupa jika aku tengah menderita pasca diceraikan oleh Mas Angga. Aku terbangun saat mendengar pintu kamar ayah digedor secara paksa. Aku ingat jika aku tertidur seusai sholat subuh. Aku menggeliat kemudian bangun untuk membuka pintu. Kulihat Bu Susan berdiri dengan berkacak pinggang di hadapanku, sedangkan Herlin berdiri di sampingnya dengan wajah sombong. Dia terlihat sudah sangat rapi dengan pakaian kantor meskipun hari ini masih pagi. Rania, cepat pergi dari sini. Kami sudah berbaik hati untuk menumpangmu di sini selama 1 malam. Kenapa aku harus pergi? Aku balas menatap mereka dengan pandangan tak kalah garang. Karena kamu sudah tidak memiliki hak atas rumah ini. Jadi kami berhak untuk mengusirmu. Cepat pergi, atau kami akan menyeretmu secara paksa. Maaf, aku tidak mau. Aku memalingkan muka, enggan menatap mereka. Dasar anak sialan. Mereka kemudian menyeret dan menghempaskan tubuhku hingga terjerembab di luar pagar rumah. Jujur tenagaku tidak ada bandingannya dengan mereka berdua. Sebab tubuhku terasa masih sangat lemah pasca melahirkan. Sedetik kemudian Herlin masuk dan kembali dengan menenteng 2 tas besarku. Setelah itu dengan teganya melemparkan barang-barang itu ke arahku. Pergi dari sini! Pergi cepat dari sini! Seru mereka sebelum menutup pagar rumah dan menguncinya. Aku menyeret langkah menyusuri trotoar. Baru sekitar 100 meter berjalan, mataku menangkap sebuah mobil yang sangat mirip dengan mobil Mas Angga, berjalan berlawanan arah denganku. Aku berhenti untuk memastikan kesamaan nomor platnya. Sama, ternyata itu memang benar mobil Mas Angga. Mobil tersebut kemudian berhenti di depan rumah ayah. Apa dia mau menjemputku dan mengajakku rujuk? Mataku terus mengawasi dengan saksama. Tidak berselang lama, Herlin keluar pagar kemudian langsung mencium pipi kanan dan pipi kiri Mas Angga dan saling berpelukan dengan mesra. Setelah itu mereka berbicara sesuatu sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil yang sama. Apa Mas Angga melakukan itu pada Herlin? Aku tahu mereka satu kantor, tapi aku tak percaya ternyata hubungan mereka seperti ini dengan mengkhianatiku di belakangku. Ya Allah Mas Angga, kamu tega. Benarkah wajah bercerawah dan tubuh gendutku adalah alasan utamamu menceraikanku? Awas saja kalian. Air mata terus mengalir membasahi pipiku yang kusam. Pemandangan Mas Angga dan Herlin yang berpelukan mesra itu seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatiku yang sudah porak-poranda. Jadi ini alasannya, bukan karena wajah bercerawat atau tubuhku yang gendut, tapi karena wanita lain, dan dia adalah adik tiriku sendiri. Kepalaku terasa pening, tubuhku terasa melayang. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Rumah tak punya, uang apalagi. Dengan sisa-sisa tenaga, aku menyeret tas-tas besar itu. Setiap langkah terasa berat, seperti membawa beban 1000 kilo. Matahari mulai meninggi, jalanan semakin ramai, tapi aku merasa sendirian di tengah keramaian ini. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti naluri kakiku yang melangkah maju. Saat aku melewati sebuah persimpangan jalan yang sepi, sebuah mobil mewah berhenti di depanku. Mataku menangkap seorang wanita parubaya keluar dari mobil itu. Penampilannya sangat anggun, dengan setelan rapi dan perhiasan berkilau. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba wanita itu terhuyung, memegangi dadanya, dan wajahnya memucat. Dia seperti kesulitan bernafas. Nafasnya terputus-putus, matanya membelalak, menunjukkan kepanikan. Tanpa pikir panjang,
Instingku sebagai seorang ibu dan manusia yang pernah merasakan sakit yang hebat langsung bergerak. Aku menjatuhkan tas-tasku dan menghampirinya. Bu, ibu, ibu baik-baik saja kan? Tanyaku khawatir, menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Wajahnya semakin membiru. Ini pasti serangan jantung. Tolong! Tolong! Teriakku sekuat tenaga, meminta bantuan pada orang-orang di sekitar. Beberapa orang mulai mendekat, nampak bingung dan ragu. Dia butuh rumah sakit. Cepat bantu saya, ujarku mendesak. Beruntung ada seorang bapak-bapak yang sigap. Bersama-sama kami memapah wanita itu ke dalam mobilnya yang masih menyala. Aku ikut masuk, memeluk kepala wanita itu agar tidak terbentur selama perjalanan. Aku terus mencoba menenangkannya dan memintanya untuk bernafas perlahan. Setibanya di rumah sakit terdekat, wanita itu langsung dilarikan ke UGD. Aku menunggu dengan cemas di luar. Tidak lama kemudian, seorang pria tampan dengan pakaian rapi menghampiriku. Wajahnya terlihat sangat panik. Matanya mencari-cari sosok wanita yang baru saja aku bawa. "Bagaimana keadaan mama saya?" Tanyanya tergesa-gesa. Aku menceritakan kejadian yang aku alami. Dari awal hingga saat kami membawanya ke rumah sakit. Pria itu mendengarkan dengan saksama. Sesekali mengangguk. "Terima kasih banyak ya, Mbak. Kalau bukan karena Mbak, entah apa yang akan terjadi pada ibu saya." Ucapnya tulus. Matanya berkaca-kaca. "Saya Alvin Prasetya." Alvin Prasetya? Aku pernah mendengar nama itu. Dia adalah seorang pengusaha ternama di kota ini. Rasanya seperti sebuah takdir di tengah kehancuran hidupku. Seolah ada seberkas cahaya kecil yang muncul. Apakah ini pertanda bahwa hidupku akan membaik? Sejak hari itu, komunikasi antara aku dan Alvin terus berlanjut. Dia menghubungiku beberapa kali untuk menanyakan kabarku dan juga menanyakan kondisi ibunya yang meminta aku untuk membantu menjaga dan merawatnya. Aku merasa ada kehangatan yang tidak pernah aku dapatkan dari Mas Angga. Alvin sangat perhatian. Dia mendengarkan setiap ceritaku dengan saksama. Aku pun menceritakan semua yang terjadi padaku, mulai dari pernikahanku yang kandas, perceraian, hingga pengusiran oleh ibu dan adik tiriku. Aku menceritakan semuanya, termasuk rasa sakit karena kehilangan anakku. Alvin mendengarkan dengan penuh empati, tanpa menghakimi. Dia bahkan terlihat marah saat mendengar perlakuan Mas Angga dan keluargaku. Setelah ibunya pulih sepenuhnya dari serangan jantung dan mendengar kisahku secara langsung, Ibu Alvin yang ternyata adalah Ibu Dahlia merasa sangat iba. "Rania, kamu sudah menyelamatkan nyawa ibu. Kami tidak akan membiarkanmu hidup sendirian di luar sana," kata Ibu Dahlia suatu sore, memegangi tanganku dengan erat. "Tinggallah bersama kami. Anggap saja ini rumahmu sendiri." Alvin pun mengangguk setuju. "Betul, Rania. Kamu bisa tinggal di sini sampai kamu merasa siap untuk memulai hidup baru. Kami akan membantumu." Sejak aku tinggal di rumah mewah mereka, perlakuan yang aku dapatkan sungguh di luar dugaanku. Aku diperlakukan dengan sangat istimewa, terutama oleh Bu Dahlia. Beliau selalu memastikan aku makan teratur, tidur nyenyak, dan bahkan mengajakku berbicara panjang lebar tentang berbagai hal. Kehilangan anak dan perceraian memang membuatku depresi. Tapi kehadiran Bu Dahlia dan Alvin perlahan-lahan menyembuhkan luka-luka di hatiku. Alvin pun tidak kalah perhatian. Dia sering mengajakku makan malam di luar, membantuku mencari informasi tentang pekerjaan, bahkan selalu memberiku semangat. Aku merasa nyaman berada di dekatnya. Dia adalah sosok pria yang sangat baik, sabar, dan penuh pengertian. Dia tidak pernah menuntutku untuk menjadi sempurna, seperti Mas Angga dulu. Setelah 3 bulan berlalu, dan aku merasa sudah jauh lebih baik, Alvin tiba-tiba mengungkapkan perasaannya. "Rania," katanya suatu malam, saat kami sedang menikmati teh di teras rumah. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi maukah kamu menikah denganku?"
Jantungku berdebar kencang. Aku terkejut. Namun di sisi lain, ada perasaan hangat yang menjalar. Aku tahu Alvin adalah seorang duda. Dia pernah bercerita bahwa istrinya telah meninggalkannya, tapi dia tidak pernah menjelaskan alasannya. Aku tidak tahu mengapa istrinya dulu meninggalkannya. Padahal Alvin adalah pria yang sangat baik dan nyaris sempurna di mataku. Setelah beberapa hari merenung dan berbicara dari hati ke hati dengan Mas Alvin, aku akhirnya menerima lamarannya. Bukan hanya karena kebaikan hati dan ketulusannya, tetapi juga karena aku merasa ada benih-benih cinta yang mulai tumbuh di hatiku. Sejak saat itu, aku mulai memanggilnya Mas Alvin. Atas permintaannya, rasanya lebih akrab dan dekat. Pernikahan kami digelar megah 3 bulan kemudian. Aku tidak pernah membayangkan akan memiliki pesta pernikahan sebesar ini. Seluruh karyawan perusahaan Mas Alvin diundang, membuat gedung resepsi dipenuhi ribuan orang. Mas Alvin ingin semua orang tahu bahwa dia sangat bahagia menikahiku. Dia bahkan memegang tanganku dengan erat sepanjang acara. Sesekali tersenyum lembut kepadaku, seolah ingin meyakinkanku bahwa aku adalah satu-satunya. Aku mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading yang sangat indah. Wajahku yang dulu kusam kini terlihat lebih cerah, berkat perawatan yang rutin aku lakukan selama tinggal di rumah Mas Alvin. Semua orang memujiku, mengatakan betapa serasinya aku dengan Mas Alvin. Saat acara hiburan dimulai, mataku tak sengaja menangkap sosok yang sangat aku kenal di antara kerumunan karyawan. Mas Angga, dia ada di sana, mengenakan seragam kerja perusahaan Mas Alvin. Ternyata dia adalah salah satu karyawan di perusahaan suamiku. Aku terkejut, sekaligus ada rasa aneh yang menjalar di dadaku. Dia pasti tahu kalau aku adalah mantan istrinya, dan kini aku menikah dengan bosnya. Tak lama kemudian, di tengah riuhnya suara musik dan tawa, Mas Angga terlihat berjalan mendekatiku, diikuti oleh seorang temannya. Wajahnya terlihat muram, sorot matanya tajam. Aku menelan ludah, jantungku berdebar tak karuan. Ini pasti akan menjadi momen yang canggung. Aku hanya menatapnya kaku tanpa menjawab pertanyaan Mas Angga. Biarlah dia sendiri yang akan menilai apakah aku benar mantan istrinya atau bukan. Maaf, saya sedang bicara dengan Anda. Ucapnya lagi karena aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Rania, kumohon maafkan aku. Kini tatapannya berubah memelas. Aku sudah hafal kebiasaanmu, Mas. Dulu aku memang sangat mudah untuk memaafkan semua kesalahanmu, tapi sekarang aku telah berubah. Maaf, saya tidak mengenal Anda. Sudah enggak? Ayo kita pergi. Nyonya Rania bukan mantan istrimu. Kamu salah orang. Bisik seorang laki-laki yang berdiri di sampingnya. Laki-laki tersebut berusaha menarik lengan temannya. Bentar, Riz. Aku masih ingin berbicara dengannya. Mas Angga melepaskan tangan temannya yang berusaha menariknya untuk pergi. Aku sangat yakin kalau kamu adalah Rania, mantan istriku. Aku hafal suaramu. Mas Angga tetap bersikukuh. Kuakui jika dia memang tipe laki-laki yang pantang menyerah dalam berusaha. Maaf, saya tidak mengenalmu. Jangan sok cari perhatian. Tunggu, Rania. Tiba-tiba dia meraih tanganku. Aku tetap menatapnya tanpa ekspresi. Tolong lepaskan tangan saya. Gak, lepasin tangan Nyonya Rania. Aku gak mau terjadi keributan di sini. Ucap temannya, melerai tindakan Mas Angga. Mas Angga dengan terpaksa melepaskan tangannya pada lenganku. Maafkan teman saya ya, Bu. Mungkin dia terkena gejala stres setelah bercerai dari istrinya. Mas Angga menatapnya melotot. Ia terlihat sangat jengkel karena temannya tega mengatai dirinya. Ya sudah, kami permisi dulu ya, Bu. Aku menatap kedua orang laki-laki tersebut yang berjalan menjauh. Mas Angga, kini kamu mengerti kan bagaimana rasanya diabaikan dan tidak dianggap? Ingatkah jika dulu kamu sering memperlakukanku dengan begitu buruk? Setelah pesta pernikahan yang megah,
Kehidupan baruku bersama Mas Alvin terasa seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Hari-hari dipenuhi kebahagiaan dan kasih sayang yang tidak pernah kudapatkan sebelumnya. Setelah menjalani honeymoon selama 2 minggu yang romantis, kami kembali ke rutinitas, namun dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Malam itu setelah Mas Alvin selesai dengan urusan pekerjaannya, dia menghampiriku di ranjang. "Maaf ya, lama menunggu. Apakah kamu merasa bosan?" tanyanya dengan lembut. Selain rupawan, dia begitu juga sangat penyayang kepadaku. Aku menggeleng kemudian tersenyum kepadanya. "Sudah selesai urusannya?" "Sudah," ia balas tersenyum menatapku. "Aku punya kabar baik untukmu." "Apa?" "Minggu depan kamu sudah bisa mulai bekerja." "Benarkah?" Mataku berbinar. "Sebagai staf pada bagian apa?" "Kok staf sih? Aku nggak mau kamu bekerja di bagian staf. Nantinya kamu akan menjadi kepala cabang perusahaan kita yang ada di Semarang," ucapnya sambil membelai rambutku. Mas Alvin sangatlah manis dalam memperlakukanku, baik pada saat kami hanya berdua maupun tengah berada di tempat umum seperti ini. "Apa tidak berlebihan, Mas? Kamu percaya sama kemampuanku?" "Aku percaya, sayang. Kamu itu wanita yang hebat dan cerdas. Kamu pasti bisa." "Tapi, kamu dulu lulusan terbaik dalam bidang manajemen dan akuntansi kan? Pernah bekerja juga kan? Jadi buat apa aku meragukanmu? Nanti kalau ada kesulitan, kamu bisa sharing sama aku," ajar Mas Alvin sambil merangkul bahuku. Aku menatap manik hitamnya dengan senyuman penuh kekaguman. "Terima kasih ya, Mas. Terima kasih karena telah membuatku merasa menjadi wanita yang paling sempurna dan dihargai." "Kamu mau kemana?" Mas Alvin menarik tanganku. Aku yang hendak turun dari ranjang, jadi urung melakukannya. Sejak kapan dia terbangun? Bukankah tadi dia masih terlelap? "Aku mau masak sarapan untuk kamu, Mas." Semenjak menikah, sebisa mungkin Mas Alvin hanya memakan masakan dari tanganku ketika di rumah. Meskipun di sini ada banyak asisten rumah tangga yang membantu pekerjaan rumah, namun untuk hal yang satu itu, aku merasa wajib untuk melakukannya sendiri. Biasanya semua bahan makanan sudah tersedia, karena masing-masing ART memiliki tugas sendiri di rumah ini. Ada yang bertugas berbelanja, membantu di bagian dapur, bagian kebersihan, dan beberapa petugas taman dan security. "Mas, aku mau masak," bisiku pelan karena Mas Alvin masih menggenggam tanganku dengan erat, dengan netra yang masih terpejam. "Tidak usah, ada Mbok Ijah." "Baiklah." Akhirnya aku mengalah. Masih ada waktu 1 jam lagi sebelum waktu sarapan tiba. "Tetaplah di sini, di dekatku." Mas Alvin menarik tubuhku dalam pelukannya, mencium pipi ini berkali-kali. "Kamu semakin cantik." Aku melayang dibuatnya. Untung saja matanya masih terpejam. Jika tidak, sudah pasti dia akan mendapati pipiku yang tengah merona. Kubulai lembut rambut hitamnya. Usia kita terpaut 8 tahun, tapi kenapa terlihat seumuran? Benarkah? Jari-jariku menyusuri setiap pahatan wajah tampannya. "Alismu hitam dan tebal, hidungmu juga sangat mancung dengan mata yang indah." "Iya kah?" Mas Alvin tersenyum dengan mata yang masih terpejam. "Lihat, bahkan bibirmu sangat merah." "Lalu apa lagi? Kamu laki-laki kaya dan tampan. Dahulu pasti banyak wanita yang ingin menjadi istrimu. Tapi kenapa kamu malah memilih aku?" Mas Alvin semakin mempererat pelukannya, seolah tidak ingin aku beranjak menjauh sedikit pun. "Bagaimana mungkin Mbak Vina bisa meninggalkanmu?" Akhirnya kalimat tersebut meluncur juga dari bibirku. Untuk kali ini, ku beranikan diri menanyakannya. Rasanya aku tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang selama ini menggelayu di dalam dadaku. Mas Alvin melonggarkan pelukannya. Matanya terbuka, kemudian menatap maniku dalam. "Aku janji akan menceritakannya nanti.
Tolong jangan bahas itu lagi sekarang. Oh, baiklah. Maaf. Mas Alvin tersenyum manis. Tidak apa, kita bahas tentang kita saja ya. Aku mengangguk. Aku akan sabar menanti saat itu. Saat dimana kamu akan mengatakan semua tentang mantan istrimu itu. Nanti aku mau ke kantor kamu. Apakah boleh? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Boleh dong. Jam berapa? Sekitar jam 11 siang. Sekalian nanti akan aku bawakan makan siang untukmu. Jawabku sambil mengelus jambang tipisnya. Oke, sekalian disuapin juga ya. Ih, kayak anak kecil saja. Kamu kan direktur utama. Masa makan saja masih disuapin? Nanti kalau ada karyawan yang lihat bagaimana? Ya biarin aja. Dasar. Dasar ganteng. Alisnya terangkat sebelah. Wajahnya semakin tampan dan menggemaskan. Ih, pede banget. Tapi kamu suka kan? Aduh, Mas geli. Teriakku sambil tertawa saat tangannya menggelitik pinggangku. Selain pandai memanjakan mata dengan kecantikan, kamu juga pandai memanjakan perutku dengan masakanmu. Beruntungnya aku. Lagi-lagi ucapan tersebut mampu membuatku melayang terbang ke awan. Wanita mana yang tidak suka dipuji dan dihargai? Masakanmu itu lebih cocok di lidahku daripada makanan restoran dekat kantor. Sikap Mas Alvin memang jauh berbanding terbalik dengan Mas Angga. Aku pun mengingat waktu dulu masih bersamanya. Di saat momen yang sama saat aku memberikan bekal untuk Mas Angga. Mas Angga, ini bekal untukmu. Tanganku mengangsurkan sebuah kotak makan berukuran sedang kepada Mas Angga saat ia hendak pergi ke kantor. Apa? Memangnya aku ini anak TK? Pakai bawa bekal segala? Mas Angga enggan menerimanya. Membawa makanan dari rumah itu lebih aman, Mas. Lebih higienis. Kalau beli, kita kan tidak tahu apa saja yang mereka masukkan ke dalam makanan kita. Alah, bawel banget sih kamu. Bikin repot saja. Sudahlah, aku nggak mau bawa makananmu. Lebih baik kamu simpan saja sana. Keesokan harinya, seusai mandi, lekas aku berganti baju kemudian mematut diri ke depan cermin. Mengoleskan beberapa jenis skincare mahal yang sengaja khusus dibelikan oleh Mas Alvin untukku. Kini semua benda yang melekat di tubuhku memiliki kualitas dan harga yang fantastis. Mulai dari baju, sepatu, tas, bahkan beberapa aksesoris sengaja dirancang khusus. Semua ini tentu bukan murni atas kehendakku. Ada campur tangan Mas Alvin dan ibunya yang senantiasa mengusahakan yang terbaik untuk kukenakan. Menantu mama harus tampil sebaik mungkin. Kamu itu istri Alvin yang baik hati dan juga cantik. Jadi semua yang kamu pakai haruslah yang terbaik dan sempurna. Ujar Bu Dahlia kala itu. Aku sangat bersyukur memiliki keluarga seperti mereka. Selain baik, mereka juga sama sekali tidak mempermasalahkan masa laluku. Semua yang aku berikan kepadamu tidak ada apa-apanya dibandingkan jasamu kepada ibuku. Terima kasih ya sayang, kata Mas Alvin saat aku keberatan dengan semua barang-barang mahal yang dia berikan untukku. Siang harinya sesuai janjiku pada Mas Alvin, aku bawakan dia makanan untuk bekal makan siangnya nanti. Setelah semua persiapan selesai, aku bergegas mengambil tempat makan yang sebelumnya telah kuisi beberapa jenis aneka makanan lezat di dalamnya. Setelah keluar dari rumah, dengan sigap Pak Maman menyambutku, meraih tempat makan tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Matahari bersinar sangat terik di siang hari. Untung saja jalanan yang aku lalui sangat sepi dan lengang, mungkin karena bukan jam berangkat atau pulang kantor. Sepanjang perjalanan, banyak kutemui beberapa anak jalanan seusia Nesya, membuat mataku memanas manakala mengingat sosok gadis kecil itu. Apakah selama ini Mas Angga merawatnya dengan baik? Maafkan ibu ya nak, ibu janji secepatnya ibu akan kembali dan memperjuangkanmu. Rania yang sekarang bukan Rania yang dulu mereka kenal. Tunggu saja, aku akan menunggu waktu yang tepat untuk membalas semua perlakuan buruk yang mereka lakukan kepadaku selama ini.
Mobil berhenti di tempat parkir khusus petinggi perusahaan. Aku berjalan memasuki gedung megah dengan bangunan menjulang tinggi. Gedung yang sama, tempat di mana Mas Angga dan Herlin bekerja. Memasuki gedung kantor, banyak kutemui beberapa karyawan perusahaan. Sikap sopan santun dan pandangan penuh hormat senantiasa mereka tunjukkan kepadaku. Beginikah rasanya diistimewakan? Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan aku sebagai bagian hidup laki-laki bernama Alvin Prasetya. Aku sangat beruntung memilikinya. Saat aku masih berada di lobi, menanti Mas Alvin yang sedang ada rapat mendadak, pandanganku terpaku pada sosok familiar yang tengah sendirian. Herlin, dia mengenakan seragam kantor, berdiri tidak jauh dariku sambil memainkan ponselnya. Aku yakin dia tidak tahu siapa aku sekarang, karena dia tidak datang ke pesta pernikahanku, dan mungkin Mas Angga tidak menceritakannya. Herlin mendongak, matanya menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala, lalu berhenti pada kotak bekal yang aku pegang. Senyum sinis langsung tersungging di bibirnya. Lihat siapa ini, si pembantu tidak tahu diri yang diusir dari rumah. Herlin bersidekap, sorot matanya merendahkan. Ngapain kamu di sini? Jangan-jangan sudah nggak punya uang ya buat makan, terus mau minta-minta ya? Aku berusaha menahan emosiku. Bukan urusanmu aku ada di sini, jawabku datar. Dia tertawa mengejek. Alah, bawa-bawa bekal segala. Jangan bilang kamu sekarang jadi cleaning service di sini. Cocok sih, penampilanmu memang pantas jadi pelayan. Nafasku tercekat, darahku mendidih mendengar hinaannya. Kamu jangan sembarangan bicara, Herlin. Loh, memangnya kenapa? Fakta kan, kamu itu cocoknya di kolong jembatan, bukan di gedung mewah seperti ini. Timpalnya sambil mendengus. Kamu pikir bisa hidup enak setelah diusir Mas Angga dari rumah warisan? Mimpi kamu. Aku mengepalkan tangan, menahan diri untuk tidak menampar wajah sombongnya. Kamu tidak tahu apa-apa, Herlin? Oh iya, aku tahu kok. Mas Angga cerita semuanya. Dia bilang kamu itu wanita tidak tahu diuntung. Sudah jelek, hamil saja tak becus. Herlin tertawa terbahak-bahak. Tangan kiriku gemetar, tapi aku berusaha tersenyum tipis. Cukup, kamu akan menyesali perkataanmu itu. Herlin mengangkat alisnya. Menyesal? Untuk apa aku menyesal? Aku justru senang kamu tersingkir. Sekarang aku bebas mendekati Mas Angga, dan dia sangat senang karena tidak ada lagi wanita yang menghalanginya. Dadaku terasa dihantam batu. Jadi benar, Herlin dan Mas Angga memang memiliki hubungan. Aku berusaha menarik nafas dalam-dalam. Terserah apa katamu. Yang jelas, hari ini adalah hari perkenalan direktur utama baru di sini. Dan kamu sebagai karyawan harus bersikap sopan. Herlin mendengus. Direktur utama baru? Memangnya kenapa? Jangan-jangan kamu mau cari muka ya? Percuma, mereka tidak akan memperkerjakan wanita dekil sepertimu. Dia kembali tertawa sinis dan membalikkan badan, seolah menganggapku tak ada. Aku hanya bisa menatap punggungnya dengan tatapan tajam. Sabar, Rania, waktunya akan tiba. Herlin masih menungguiku, sibuk membetulkan letak rambutnya di pantulan kaca dinding lobi. Seolah aku tidak pernah ada. Aku menarik nafas dalam, memejamkan mata sejenak, menenangkan diri. Hari ini adalah hari perkenalanku, dan aku tidak ingin mengawalinya dengan drama yang tidak perlu. Aku hanya perlu bersabar sedikit lagi. Tepat saat itu, suara langkah kaki yang mantap terdengar dari arah lift eksekutif. Herlin, yang mungkin mendengarnya, langsung memutar badan, memasang senyum paling manis yang ia miliki. Aku tahu dia pasti berharap itu adalah Mas Angga, atau mungkin salah satu petinggi yang lain yang bisa ia dekati. Namun senyum Herlin luntur seketika. Matanya melebar, dan raut wajahnya berubah menjadi syok saat melihat siapa yang keluar dari lift. Itu adalah Mas Alvin. Dia berjalan lurus ke arahku. Senyumnya mengembang. Maaf ya sayang, rapatnya sedikit molor, ucap Mas Alvin.
Suaraku lembut saat dia berdiri di hadapanku. Tangannya terulur, meraih tanganku dan menggenggamnya dengan erat. Ia bahkan mengecup keningku tanpa peduli dengan keramaian di lobi. Aku balas tersenyum, merasakan kehangatan dari sentuhannya. Tidak apa-apa, Mas. Aku juga baru sampai kok. Herlin terdiam membeku. Matanya bergantian menatapku dan Mas Alvin dengan tak percaya. Mulutnya sedikit terbuka, siap mengeluarkan kata-kata namun tidak ada suara yang keluar. Kulihat beberapa karyawan yang lain yang tadi bersikap hormat kepadaku, kini menatap Herlin dengan keheranan. Mereka mungkin bertanya-tanya mengapa Herlin, yang dikenal sombong, kini terlihat seperti patung. Tiba-tiba dari arah pintu masuk utama, terdengar suara langkah yang tergesa-gesa. Mas Angga, dia muncul memegang tas kerja. Nampak terburu-buru, matanya langsung tertuju pada kami bertiga. Wajahnya yang tadinya santai, seketika berubah, dan kemudian matanya beralih padaku. Mas Angga membelalakan mata, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihat. Wajahnya pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu. Ia melihat Mas Alvin menggenggam tanganku, dan kemudian tatapan mata Mas Angga beralih pada Herlin yang masih membeku. Herlin, kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa ada Bapak Direktur sama... Suara Mas Angga tercekat di tenggorokan, tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Herlin menatap Mas Angga dengan tatapan kosong, lalu kembali menatapku dan Mas Alvin. Ia masih syok, tapi kini ada kilatan panik di matanya. Mas Alvin yang menyadari kehadiran Mas Angga tersenyum tipis. Oh, Angga, kebetulan sekali kamu di sini. Lalu Mas Alvin menatap Herlin, dan akhirnya kembali menatap Mas Angga. Kenalkan, dia ini istri saya, Rania Alvin Prasetya. Dia menekan nama belakangku, seolah ingin memperjelas statusku. Dan mulai hari ini, dia akan menjabat sebagai direktur utama perusahaan kita di Semarang. Dunia seolah berhenti berputar bagi Mas Angga dan Herlin. Mas Angga terhuyung mundur selangkah, nafasnya terdengar berat, wajahnya memerah padam, antara kaget, marah dan penyesalan yang mendalam. Ia melihatku, wanita yang dulu ia ceraikan karena dianggap tidak menarik dan tidak berguna, kini berdiri di samping bosnya dan akan menjadi atasannya. Rania, gumam Mas Angga nyaris tak terdengar. Suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Herlin yang tadinya membeku, kini mulai gemetar. Ia menatap Mas Angga, lalu menatapku, seolah mencari kebenaran dari Mas Angga. Itu Rania, tanya Herlin pada Mas Angga. Suaranya bergetar. Benarkah dia Rania yang dulu, Mas? Mas Angga hanya bisa mengangguk pelan. Tatapannya tak lepas dariku. Kekecewaan, penyesalan, dan mungkin rasa malu terpancar jelas dari raut wajahnya. Dia menyadari bahwa wanita yang dulu dia buang, kini kembali dengan status yang jauh lebih tinggi darinya. Di perusahaan tempatnya bekerja. Mas Alvin kembali menggenggam tanganku dengan erat. Kami permisi dulu ya Angga, Herlin, ada banyak hal yang harus kami persiapkan. Kami melangkah menuju lift, meninggalkan Mas Angga dan Herlin yang masih terpaku, memproses kenyataan pahit yang baru saja menghantam mereka. Aku menoleh sedikit ke belakang, melihat mereka masih berdiri di sana, seperti patung-patung yang kehilangan nyawa. Senyum kemenangan tipis terukir di bibirku. Ini baru permulaan. Setelah insiden di lobi yang mengejutkan itu, aku merasa harus jujur pada Mas Alvin. Malam harinya, saat kami berdua bersantai di kamar, aku memberanikan diri untuk menceritakan semuanya. Mas, aku memulai. Suaraku sedikit ragu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan tentang tadi siang, Mas. Mas Alvin menoleh, menatapku dengan penuh perhatian. Ada apa sayang? Kamu kelihatan gelisah. Aku menarik nafas dalam-dalam. Tadi di lobi, Mas Angga dan Herlin, mereka adalah mantan suamiku dan adik tiriku, Mas. Aku menceritakan detail perlakuan mereka di masa lalu. Bagaimana Mas Angga menceraikanku, dan bagaimana Herlin serta ibu tiriku mengusirku dari rumah.
bahkan membiarkan ayah sakit-sakitan. Aku juga menceritakan bagaimana Mas Angga dan Herlin nampak mesra, mengkhianatiku di belakang. Mas Alvin mendengarkan dengan rahang mengeras. Matanya menunjukkan keterkejutan, kemarahan, dan juga kesedihan. Astagfirullah Rania, aku tidak menyangka mereka sejahat itu kepadamu. Astaga Rania, aku tidak menyangka mereka sejahat itu kepadamu. Dia memelukku erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan. Aku juga ingin memperjuangkan Neysha, Mas, ujarku. Air mata mulai menggenang. Anakku, dia bersama Mas Angga. Aku sangat merindukannya dan khawatir dengan keadaannya, Mas. Mas Alvin menatapku dengan mata berbinar. Tentu saja, sayang. Neysha harus bersama kita. Lebih baik Neysha kita yang merawatnya. Aku tidak tega membayangkan dia diasuh oleh orang-orang seperti itu. Keesokan harinya, Mas Alvin langsung bergerak cepat. Dia menghubungi pengacara terbaik yang dia kenal. Seorang wanita parubaya yang dikenal sangat handal dan tegas. Bersama-sama, kami menyusun strategi untuk mendapatkan hak asuh Neysha. Pengacara itu sangat profesional. Dia mengumpulkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Mas Angga dan Herlin tidak merawat Neysha dengan baik. Mulai dari catatan medis Neysha yang menunjukkan Neysha mengalami gizi buruk, kesaksian beberapa tetangga yang sering melihat Neysha sendirian atau tidak terawat, hingga laporan dari sekolah Neysha yang menunjukkan kemunduran prestasinya. Bahkan kami juga menggunakan kesaksian para karyawan yang tahu bagaimana Mas Angga dan Herlin bersikap kasar kepadaku dulu, yang secara tidak langsung menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap keluarga. Sidang hak asuh berjalan cukup alot. Mas Angga dan Herlin mencoba mengelak, bahkan menuduhku meninggalkannya. Namun dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan argumen pengacara yang tidak terbantahkan, hakim akhirnya memutuskan bahwa hak asuh Neysha jatuh ke tanganku. Saat mendengar keputusan itu, aku tidak kuasa menahan tangis haru. Mas Alvin langsung memelukku dengan erat, ikut merasakan kebahagiaanku. Ini adalah kemenangan pertama, bukan hanya bagiku, tetapi juga bagi Neysha. Aku tahu, setelah ini aku bisa memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk putriku. Kehidupan baruku bersama Mas Alvin dan Neysha berjalan lebih indah dari yang aku bayangkan. Kebahagiaan meliputi setiap hari. Neysha putriku langsung bisa menerima Mas Alvin dengan sangat baik. Dia memanggil Mas Alvin dengan sebutan ayah, dan Mas Alvin pun memperlakukan Neysha seperti putrinya sendiri. Rumah kami dipenuhi tawa dan kehangatan yang dulu terasa mustahil kudapatkan. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari kantor. Setelah beberapa waktu, Mas Alvin memang melakukan audit internal besar-besaran di beberapa divisi. Dan hasilnya, sungguh di luar dugaan. Mas Angga dan Herlin terlibat kasus korupsi di divisi mereka. Penyelidikan membuktikan bahwa mereka telah menggelapkan dana perusahaan dan manipulasi laporan keuangan. Tidak ada ampun, Mas Alvin dengan tegas memecat mereka berdua. Berita itu menyebar cepat di kalangan karyawan. Hidup Mas Angga dan Herlin yang dulu penuh kesombongan, kini berbalik 180 derajat. Aku mendengar kabar bahwa mereka hidup sengsara, kesulitan mencari pekerjaan baru karena rekam jejak buruk mereka. Rumah Mas Angga yang dulunya mereka banggakan, kini disita untuk melunasi kerugian perusahaan. Herlin dan Bu Susan pun harus menanggung akibatnya. Beberapa bulan kemudian, suatu sore yang tenang, bel rumah kami berbunyi. Mbok Ijah datang memberitahukan bahwa ada 3 orang tamu yang ingin bertemu denganku. Jantungku berdebar saat aku tahu siapa mereka. Mas Angga, Herlin, dan Ibu Susan. Mereka berdiri di teras, dengan wajah tertunduk lesu. Penampilan mereka jauh berbeda dari yang aku ingat. Mas Angga terlihat kurus dan tak terawat. Herlin kehilangan aura sombongnya, dan Bu Susan nampak sangat tua dan rapuh. Rania,
Mas Angga memulai. Suaranya parau. Kami datang untuk meminta maaf. Herlin menunduk. Air matanya menetes. Kami menyesal, Rania. Sangat menyesal atas semua perbuatan kami kepadamu. Ibu Susan yang biasanya angkuh, kini memegangi tanganku. Nak, maafkan kami. Ibu tahu kami telah salah besar, nak. Aku menatap mereka satu persatu. Ada luka lama yang kembali terbuka. Tapi entah mengapa, tidak ada lagi rasa benci yang membara. Hanya ada rasa kasihan. Aku telah melalui banyak hal. Dan semua kepedihan itu justru membentukku menjadi Rania yang sekarang. Aku sudah memaafkan kalian semua. Ucapku tulus. Semua perbuatan kalian sudah aku lupakan. Aku tidak ingin menyimpan dendam. Raut lega terpancar di wajah mereka. Namun Mas Angga kemudian menatapku dengan tatapan penuh harap. Kalau begitu, bisakah kita kembali menjadi keluarga? Aku menggeleng pelan, dengan tegas. Tidak, Mas. Masa lalu biarlah berlalu. Aku sudah memiliki kehidupanku yang baru. Dan aku tidak bisa menerima kalian menjadi bagian dari keluarga kami lagi. Mas Angga tertunduk lesu. Herlin terisak. Dan Bu Susan hanya bisa menghela nafas pasrah. Aku tahu keputusanku ini mungkin menyakitkan bagi mereka. Tapi ini adalah batas yang harus aku buat demi kebahagiaan dan ketenangan hidupku. Serta kehidupan Nesya. Sejak hari itu, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Hidupku kini dipenuhi kebahagiaan yang tidak terhingga. Aku memiliki Mas Alvin, suami yang sangat mencintai dan menghargaiku, serta Nesya, putri yang kembali ke pelukanku. Karirku sebagai kepala cabang di perusahaan Mas Alvin juga berjalan sukses. Aku membuktikan kepada diriku sendiri dan pada mereka yang meremehkanku. Aku adalah wanita yang kuat dan mampu. Setiap malam, saat aku memeluk Mas Alvin dan menciumi kening Nesya yang sudah terlelap, aku selalu berbisik dalam hatiku. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengganti semua air mataku dengan kebahagiaan yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Semoga kehidupanku ke depannya jauh lebih baik lagi. Tamat.